Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tubuh yang merasakan kematian dengan kata dha'iqah. Dha'iqah itu artinya mencicipi. Padahal dalam bahasa Arab dzauq itu adalah rasa, adalah yang dilakukan oleh indera lisan, mencicipi ya. Pahit atau manis, asin ya, atau tawar ya. Maka dengan menggunakan lidah mencicipi. Para ulama bahas kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian dengan dicicipi. Setiap kalian akan mencicipi namanya kematian. Ini disebut dengan kinayah ya. Kiasan ya, untuk menunjukkan bahwasanya seakan-akan Allah berkata kalian akan merasakan kematian seperti kalian meminum sesuatu ya. Karena dekatnya kematian tersebut, seorang meminum dekat, dirasakan benar-benar, bukan dari jauh dia merasakan, bukan dari hangat dari jauh atau dia merasakan terik dari jauh, tidak, langsung dia rasakan dalam tubuhnya, dalam mulutnya. Ya, dalam mulutnya, dan benar-benar kematian tersebut merasuk dalam raganya. Maka digunakan kata mencicipi. Apalagi dalam banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya kematian itu benar-benar pedih dan perih. Ya. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sungguhnya pada kematian ada sakarat. Sakarat itu adalah kondisi yang berat menjelang kematian. Ya. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq. Dan ketika datang sakaratul maut dengan kebenaran, pasti datang. Dengan nyata menimpa seorang, yaitu kondisi sangat syukur dalam bahasa Arab, dari sakara artinya sesuatu yang tertutup, seperti orang kalau minum khamr disebut dia sakir, yaitu dia apa namanya, dia mabuk ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua yang memabukkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun, semua yang menutupi namanya khamr, menutup otak ya. Makanan yang bisa membuat orang mabuk menutup otak, minuman yang bisa membuat orang mabuk menutup otak, termasuk khamr, termasuk hirupan aroma tertentu yang bikin seorang mabuk disebut dengan khamar. Apapun yang buat seorang bisa tertutup otaknya dengan kelezatan disebut dengan khamar. Nah, kenapa disebut dengan sakratul maut? Karena kondisi yang sangat genting, yang sangat payah membuat seorang antara hidup dan mati, antara sadar dengan tidak sadar karena kepayahan yang dia rasakan. Maka disebut dengan sakaratul maut. Itu kondisi-kondisi berat yang dihadapi oleh seseorang sebelum kematiannya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Seandainya kalian bisa melihat tatkala orang-orang zalim fi ghamaratil maut, ditafsirkan dalam kondisi sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat ya membentangkan tangan mereka, menghajar mereka, memukuli mereka, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian. Namun ini perkara yang gaib, orang enggak lihat. Makanya Allah mengatakan walau tara idz zalimuna, kalau seandainya kalian melihat tapi tidak kelihatan. Bisa saja orang tersebut dalam kondisi tubuhnya baik tapi sesungguhnya dia sedang tersiksa, nyawanya sedang tersiksa namun dia tidak bisa melihatnya. Terkadang Allah menampakkan, terkadang. Tapi hukum asalnya kondisi orang tatkala ya disiksa oleh malaikat dalam kondisi tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Makanya Allah berfirman tentang orang-orang kafir, kata Allah, "Wan nazi'ati gharqa." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. An-nazi'ati gharqa maksudnya seperti seorang yang tarik busur panah, dia tarik talinya sekuat-kuatnya. Dia tarik dengan sungguh-sungguh supaya anak panah tersebut bisa melesat dengan sekuat-kuatnya. Maka dia tarik. Demikianlah Allah menggambarkan bagaimana malaikat ketika mencabut nyawa orang kafir. Nyawanya sudah bercampur dengan dagingnya dan darahnya, tidak mau keluar, tapi dia tarik dari ujung kaki keluar untuk keluar dari jasadnya. Makanya disebutkan dalam hadis seperti misalnya jarum atau duri yang masuk dalam as-safut, yang masuk dalam apa? Dalam misalnya karung ya. Kemudian sulit untuk ditarik, kan kalau ditarik keset tertahan dengan karung tersebut, ditarik sampai harus merobekin karung tersebut. Itu gambaran ruh orang kafir ketika dicabut oleh malaikat. Namun kata Allah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, seandainya kau bisa melihat bagaimana malaikat ketika dalam ghamaratul maut. Dan semakin seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mudah dicabut nyawanya. Allah mengatakan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Sampai dalam hadis disebutkan bagaimana malaikat ruh dikeluarkan seperti qatrah alma kharajat min fifi, seperti butiran air yang keluar dari ceret ya. Ketika seorang mengeluarkan air, kemudian tinggal satu tetes, jalan dengan pelan, kemudian keluar di ujungnya. Mudah. Namun apapun yang terjadi,
ya, sakarat itu ada. Sakarat itu ada, ya. Kematian, ya, sakarat adalah mukaddimah daripada kematian, ya. Sakarat bisa dirasakan, demikian juga orang beriman. Nabi SAW merasakan sakarat. Tetapi ketika beliau meninggal dengan tenang, ya. Meninggal dengan tenang. Tapi kepayahan ketika pas ihtidar, ketika dicabut nyawa, ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Bisa jadi seorang terlihat meninggal tersenyum tapi sungguhnya nyawanya sedang disiksa, ya. Betapa banyak orang dibunuh tiba-tiba, ditembak atau ketabrak, tidak lihat apa-apa, tapi sungguhnya nyawanya sedang dicabut dengan cara yang Allah kehendaki melalui malaikat-malaikat maut. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kondisi seorang yang akan meninggal, ya. Seperti dalam surat Al-Waqiah kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ya, ketika idza balagatil hulqum, ketika ruh sudah mencapai di kerongkongan, sudah mau dicabut oleh dia dalam kondisi ihtidar, yaitu mau meninggal, mau dicabut nyawa. Wa antum hina idzin tanzurun, dan ketika itu kalian sedang melihat orang tersebut ihtidar, dia mau meninggal dunia, mungkin susah bernapas dan yang lainnya. Kata Allah, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Akan tapi kami lebih dekat kepada dia daripada kalian. Maksudnya malaikat-malaikat. Allah menggunakan kami, maksudnya malaikat maut. Kami lebih dekat kepada orang yang mau dicabut nyawanya tersebut daripada kalian yang sedang menyenguknya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tapi kalian tidak melihat kami. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa bahwasanya kalian tidak akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak, kembalikan nyawa orang tersebut jika kalian mampu. Tidak mampu. Dan demikian Allah menggambarkan ketika seorang akan meninggal dunia, dia melihat malaikat maut dengan rombongannya datang menghadirinya, berbicara dengan nyawanya, keluar kamu, tapi orang di sekitarnya tidak ada yang tahu. Perkara gaib. Nyawa dengan malaikat sedang berbicara. Malaikat sedang berbicara dengan nyawanya. Dia sudah tidak bisa berkata-kata. Dia hanya memandang, dan orang-orang sekitarnya tidak tahu apa yang terjadi pada dia. Tiba-tiba nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Qiyamah, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balagatit taraqi." Tatkala ruh sampai ke taraqi. Taraqi itu tulang selangkang, itu sudah mencapai ke leher, ya. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Maka dua tafsiran. Tafsir pertama mengatakan, maka dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkannya lagi? Enggak ada yang bisa menyembuhkannya. Mau dokter, mau pakar. Wa qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkannya lagi? Dalam tafsiran yang lain, para malaikat pencabut nyawa, orang ini kafir, mau dicabut nyawa, maka mereka tidak mau cabut. Maka malaikat berbicara di antara mereka. Wa qila man raq, siapa yang mau cabut ini nyawa? Mereka enggak mau, karena nyawa ini bau busuk. Tidak ada yang cium di sekitarnya. Tapi malaikat mencium ruh ini, baunya sangat busuk. Siapa yang bawa ke langit? Tidak ada yang mau. Namun akhirnya harus ada yang bawa. Ini dua tafsiran. Tafsiran pertama, wa qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkannya? Enggak ada. Wa qila man raq, malaikat saling bertanya, siapa yang akan mengangkat ruhnya ke langit yang bau sangat busuk dan menjijikkan? Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, sudah dia tahu bahwasanya dia akan berpisah dari apa yang di sekitarnya. Dia akan meninggalkan alam ini. Dia akan meninggalkan keluarganya, dia akan meninggalkan harta yang dia kumpulkan selama ini. Dia akan meninggalkan teman-temannya. Dia yakin dia akan meninggalkan ini semua ketika dia melihat malaikat akan mencabut nyawanya. Yang tadinya dia ragu, dia merasa akan hidup lama, dia merasa akan sembuh. Dia merasa sebab-sebab kesembuhan telah dia miliki dengan hartanya, dengan dokter-dokter yang pakar. Namun ketika itu sudah enggak ada perasaan tersebut. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia tahu itu adalah hari perpisahan dari orang-orang yang dia cintai, dari harta yang dia cintai, dari dunia yang dia cintai. Wal taffatis saqu bisaq, maka akhirnya betisnya ditempelkan dengan betis yang lain, dia dijadikan, diikat dengan kain kafan, kemudian dibawa untuk dikuburkan. Ya. Kalau kematian sudah datang, maka semuanya akan terasa berat. Diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam bait sebelumnya, kata beliau, wala huznun yadumu wala sururun. Tidak ada kesedihan yang abadi
wala sururun, dan tidak ada kesenangan yang abadi. Manusia tidak ada yang senang terus, tidak ada sedih terus. Di dunia seperti itu, antara senang dan sedih. Di akhirat baru kesenangan abadi. Di neraka baru kesedihan abadi. Di dunia wala huznun yadumu wala sururun. Tidak ada kesedihan yang abadi dan tidak ada kesenangan yang abadi. Wala bu'sun 'alaika wala rakhaun. Tidak ada kesulitan yang abadi dan tidak ada ketentraman yang abadi. Dunia tercampur antara ketentraman dan kesulitan. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata beliau, jika kau memiliki hati yang qanaah, yang nerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau dan raja dunia sama saja. Raja dunia ingin punya harta yang banyak supaya dia senang, supaya dia puas. Kalau antum dengan harta yang sedikit sudah puas, kau dengan raja dunia sama saja. Bisa jadi engkau sudah bahagia, sementara orang yang beruang, yang memiliki harta, memiliki kekuasaan tidak bahagia. Kenapa? Dia belum mencapai cita-citanya. Dia belum mencapai jabatan yang dia inginkan. Dia belum bisa menguasai apa yang ingin dia kuasai, sehingga dia belum bahagia. Makanya idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, nerima dengan apa yang Allah berikan, sungguhnya kau dan raja dunia sama saja. Kemudian kata beliau, wa man nazalat bi sahatil manaya. Wa man nazalat bi sahatihil manaya. Siapa yang didatangi oleh kematian, sedang di rumahnya kek, sedang di istananya kek, sedang di kantornya, sedang di kamarnya, sedang di tempat maksiat, sedang dimanapun dia berada. Siapa? Wa man nazalat bisahatihil manaya. Siapa yang didatangi oleh kematian, fala ardun taqihi wala sama'u, maka tidak ada bumi yang bisa menaunginya, tidak ada langit yang bisa menaunginya. Siapapun dia. Mau jago ini, mau jago anu, tidak bisa. Wa ardullahi wasi'atun walakin idza nazala al-qada daqa al-fada'u. Benar bumi ini luas, tapi kalau sudah datang kematian, bumi terasa sempit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Benar hartanya banyak, tapi kalau datang kematian semua tidak ada nilainya. Da'il ayama taqdiru kulla hinin. Biarkan hari-hari melakukan apa yang dia inginkan. Fama yughni 'anil mauti dawa'u. Kalau sudah datang kematian tidak ada obatnya sama sekali. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian ayat-ayat, sebagian hadis-hadis ya yang menjelaskan tentang kematian, maka hendaknya kita waspada ya. Jangan sampai kita lalai. Ya, Rasulullah SAW sudah menyebutkan obat dari kelalaian, obat terbaik yaitu mengingat kematian. Kata Nabi SAW, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin min al-'aishi illa wassa'ahu alaih. Tidak seorang pun dalam kesulitan kehidupan kalau ingat kematian jadi lapang. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaih, dan tidaklah dalam kondisi lagi lapang kemudian dia ingat kematian kecuali menjadi sempit. Benar, orang kalau hidup susah tapi dia ingat kematian, dia tahu hidup ini cuma sementara sehingga dia mudah menjalaninya, jadi lapang. Rasulullah SAW ketika sedang melihat para sahabat dalam perang Khandaq menggali parit dalam kondisi musim dingin, harus menggali parit berapa kilo dengan luar biasa beratnya, sementara musuh sedang datang untuk menyerang kota Madinah. Dalam kondisi kelaparan Rasulullah SAW berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ya, kalau kita lihat kehidupan susah lagi, sudah kehidupan cuma sebentar. Kita berusaha ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang kaya di surganya lebih kaya dari kita, belum tentu. Kita yang punya harta melihat orang miskin, belum tentu dia lebih hina, bisa jadi lebih tinggi di akhirat kelak. Yang jadi patokan bukan dunia, yang jadi patokan kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Maka siapa yang dalam kondisi sulit ingat kematian akan lapang baginya. Dan sebaliknya siapa yang di tengah-tengah kekayaan, mungkin dia punya mobil baru, mungkin dia punya rumah baru, mungkin dia baru beli usaha baru, ingat kematian. Agar dia tahu bahwasanya itu tidak ada nilainya. Kalau dia sudah meninggal, maka itu semua tidak bisa dia bawa dalam apa? Kuburannya. Dia akan pergi sendirian. Semua akan dia tinggalkan. Maka dia akan merasa bahwasanya harta yang dia miliki tadi sempit, enggak ada nilainya. Oleh karenanya ketika seorang meninggal dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatba'ul mayyit salas. Mayat itu diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya dan amalnya. Fayarji'al itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang tinggal 1. Istrinya, anaknya akan meninggalkan kuburan tersebut. Hartanya akan meninggalkan dia. Mungkin budaknya ikut, mungkin diantar pakai mobil yang dia baru beli. Semua itu akan pergi meninggalkan kuburan tersebut. Yang tetap bersama dia hanyalah amalnya, amal soleh atau amal buruk. Makanya disebutkan dalam hadis, di antara kesedihan yang dirasakan oleh mayat, benar-benar dia sedang sendirian. Kata Nabi SAW, al-abdu idza wudhi'a fi qabrihi, ya, wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'ani alihim
atahu malakani faqadahu. Jika seorang hamba telah dimasukkan dalam kuburan, kemudian orang-orang meninggalkan dia, istrinya, anaknya, ya, teman-temannya, ya. Yang tadi suara isakan tangis di sekelilingnya. Berapa lama sih? 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam kemudian mereka meninggalkan kuburannya. Yang membuat sedih, Allah menjadikan dia mendengar bunyi sendal yang meninggalkan kuburan tersebut. La yasma'u qur'ani alihim, sehingga dia dengar suara sendal pergi meninggalkan dia semakin jauh. Betapa sedihnya, ya. Betapa sedihnya. Sampai begitu merasakan akan hal ini, kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As mewasiatkan, jika saya meninggal kalian jangan dulu pergi. Sampai seukuran kalian menyembelih seekor onta. Dia tidak ingin sendirian, tapi harus sendiri. Orang-orang pergi dan dia mendengar suara tersebut meninggalkan dia. Betapa kesedihan dia, sadar ternyata dia sekarang sedang sendirian. Yang menemani cuma apa? Amalnya. Oleh karenanya ikhwan, seringlah ingat kematian. Sampai seorang salaf mengatakan, aku tidak mau meninggalkan mengingat kematian. Aku takut hatiku rusak. Orang kalau tidak ingat kematian hatinya rusak. Mudah bermaksiat, ya. Mudah melihat apa yang mau dia lihat, ya. Mudah membuang-buang waktu, mudah membuang-buang umur. Dia buang-buang umurnya, dibuang waktunya, ya. Sampai ada perkataan indah dari Syekh Sa'di rahimahullah taala bahwasanya 1 detik yang kita lewati di dunia ini balasannya ya mungkin 1 dunia ini di akhirat kelak. 1 detik yang kau ucapkan untuk astaghfirullah, la ilaha illallah, balasannya adalah kenikmatan abadi. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Makanya disebutkan khairun mimma talat alaihi syams. Zikir yang lebih baik daripada dunia ini yang matahari terbit di atasnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kita sekarang kita buang-buang waktu kita. Kenapa? Karena kita tidak ingat kematian. Siapa yang ingat kematian, dia tahu bahwasanya umurnya sedikit, maka usaha tentang akhiratnya akan dia pacu. Umur saya tidak banyak, saya harus melakukan ini, saya melakukan ini. Sehingga dia manage waktunya. Kalau dia bermaksiat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Mau tidak mau kita sering ingat kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Ayul mu'minina akyas, siapa orang yang paling cerdas di antara orang-orang beriman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mereka adalah yang paling aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan, yaitu orang yang paling banyak ingat kematian dan yang paling bersiap untuk menghadapi setelah kematian. Ulaikal akyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Terakhir, karena sudah waktu azan, kita bicara tentang kematian. Yang lebih dahsyat adalah setelah kematian tersebut. Yang lebih dahsyat adalah setelah kematian tersebut. Kematian adalah pengingat agar kita bersiap untuk yang setelahnya. Benar kematian perih, benar kematian menyedihkan. Siapa yang tidak takut mati? Semua orang tidak suka mati. Makanya kita olahraga, makanya kita makan, makanya kita berobat. Makanya kita mau mati, tidak mau berpisah dari istri yang kita cintai, tidak mau berpisah dari anak-anak yang kita cintai, tidak mau berpisah dari orang tua kita. Ya. Namanya perpisahan itu adalah kesedihan. Semakin kita mencintai seseorang, maka perpisahan semakin pedih. Subhanallah. Hukum dunia. Kata Jibril kepada Nabi, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa yang kau kehendaki, kau pasti akan berpisah dari. Semakin Anda mencintai seorang, semakin sedih perpisahan tersebut. Namun itulah yang pasti kita jalani, ya. Yang pasti kita jalani. Oleh karenanya kematian itu tidak enak, tapi ada yang lebih dahsyat, itu apa yang setelah kematian. Maka marilah bersama-sama kita berusaha untuk sering-sering ingat kematian agar kita semangat untuk beribadah. Kalau bermaksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.